Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, rencana pemerintah untuk menguncurkan dana kelurahan 3 triliun rupiah kepada 8.300 kelurahan di seluruh Indonesia menuai kontroversi. Dan tindakan pemerintah dituding bermotif politik karena dilakukan saat pemilu presiden. Dan Presiden Joko Widodo geram dan menyebut politisi yang asal bicara sebagai politikus sontoloyo. Presiden Joko Widodo menumpahkan kekesalannya kepada politikus yang mengaitkan program-program pemerintah dengan politik. Salah satunya mengenai dana kelurahan yang akan dikucurkan pada 8.300 kelurahan di seluruh Indonesia 2019 mendatang. Presiden memastikan dana kelurahan tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat membagikan 5.000 sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa siang. Presiden menyampaikan kritikannya mengenai politisi sontoloyo dalam kapasitasnya sebagai presiden dan bukan calon presiden. Ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat, untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan dengan politik, nggak rampung-rampung kita ini. Mohon maaf, kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik. Padahal kehidupan ini tidak ada politik saja. Ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada. Kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik? Sejak pemerintah merencanakan pengucuran dana kelurahan telah menuai reaksi keras dari kubu oposisi. Mereka menuding dana kelurahan sangat muatan politis. Sebab jika tak ingin disebut memiliki misi pencitraan, seharusnya dana kelurahan direalisasikan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sambil juga Bu Menteri Keuangan pada tanggal 16 Agustus yang lalu menegaskan bahwa tidak akan mengeluarkan dana kelurahan, gitu ya. Dan itu pun juga tidak masuk memang dalam RAPBN dulu, gitu ya. Dan sampai hari ini belum masuk, gitu. Kenapa kemudian tiba-tiba masuk tanpa ada payung hukum yang memadai, tanpa perencanaan yang memadai? Ini yang kemudian justru mengulang melihat ini kok baru turun menjelang Pilpres, gitu ya, menjelang pemilu. Kenapa nggak dari awal? Dari awal itu berarti masuk di RAPBN, dikuatkan dulu payung hukumnya, baru kemudian semuanya pasti setuju. Karena kita menginginkan agar pembangunan di Indonesia ini tidak ada kesenjangan antara kota dan kelurahan. Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kalau kita setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu sama, di treatmentnya sama gitu ya. Kenapa baru sekarang? Kita kalau dari dulu ya lebih setuju lagi, ya. Jadi harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan dari sejak undang-undang itu. Memang terjadi sekarang ini kesenjangan lah, ada dana desa tetapi yang berstatus sebagai kelurahan tidak mendapatkan porsi yang proporsional gitu. Jadi kalau kami melihat ya kenapa tidak dari dulu. Presiden Joko Widodo memastikan dana kelurahan tetap akan dikeluarkan pada 2019 karena program dana kelurahan tidak memerlukan payung hukum khusus. Sebab dana kelurahan telah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun tetap harus melalui persetujuan DPR RI. Pemerintah sudah menganggarkan 3 triliun rupiah untuk program dana kelurahan dalam rancangan APBN 2019. Dana 3 triliun rupiah diambil dari anggaran dana desa. Dana kelurahan dianggap sangat diperlukan karena masih ada kelurahan yang masyarakatnya miskin dan memiliki anggaran minim sehingga perlu bantuan dari pemerintah. Tim Liputan, JAT TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Mas Budiman Sujatmiko, anggota Komisi 8 dari fraksi PDIP. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Reva. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah ada Bang Yandri Susanto, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN. Selamat malam Mas Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Mas ya. Baik, kita ke Mas Budi. Ini Mas Budi, terkait dengan hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan atau berpesan, hati-hati banyak politisi yang baik, tapi juga ada politisi yang sontoloyo. Ini sebenarnya maknanya apa sih? Maknanya sebenarnya Pak Jokowi sedang bicara kenyataan aja di dunia. Bukan cuma di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia pengetahuan. Biasa ada unsur yang baik dan ada unsur sontoloyo. Biasanya tapi mungkin Pak Jokowi sudah mulai melihat bahwa yang sontoloyo sedikit, tapi begitu dominan mengisi ruang pembicaraan. Karena entah kenapa media sukanya mewawancara yang sontoloyo, yang baik-baik, yang normal-normal, itu biasanya nggak punya nilai berita. Sehingga yang sedikit
tapi Sontoloyo ini seolah-olah mewakili mayoritas yang baik. Baik. Ya, saya kira itu masalahnya. Mas Budi, sebentar. Ini yang sedikit ini sebenarnya dalam lingkup apa ini? Yang sedikit adalah mereka-mereka yang kemudian melihat bahwa setiap kebijakan pemerintah, ingat ya, pemerintah ini berlaku sampai 2019. Ya. Artinya Pak Jokowi itu masih punya utang kerjaan untuk mengurai kemiskinan, mengurai kesenjangan. Pertanyaan tadi, kenapa nggak dari dulu? Ya ampun, ini kan anggaran juga terbatas. Kan nggak boleh semua, nggak boleh ya. Realistis aja dengan anggaran terbatas, sementara banyak hal diselesaikan, selesaikan satu persatu. Selesaikan dulu dana desa, selesaikan dulu KIP, KIS, ya segala macam, permodalan nasional mandiri, segala macam, sertifikasi tanah, dana kelurahan. Artinya gini, sekian lama agak condong ke desa nih, dana desa, sertifikasi tanah, kan akan ke desa nih ya. Nah sekarang mulai masuk ke kota, sertifikasi tanah di kota, ada dana kelurahan di kota. Jadi bertahap lah, kurang lebih begitu karena ya. kita juga punya anggaran terbatas. Soal waktu. Iya kan waktunya sekarang masih memerintah sekarang ini. Masih ada sampai tahun 2019 begitu ya. Baik, Mas Hendri, ini terkait dengan politisi Sontoloyo. Tanggapannya gimana? Saya kira dalam alam demokrasi perbedaan itu sesuatu yang sangat wajar ya. Dulu waktu PDIP juga oposisi begitu kencang memprotes beberapa kebijakan pemerintah dan itu nggak ada masalah. Jadi kalau hari ini ada beberapa politisi yang tampil sebagai pembeda, saya kira juga bagus supaya ada kontrol kan. Jadi kalau saya sih sebaiknya Pak Jokowi tidak memilih kata-kata Sontoloyo, kalaupun dia nggak setuju, karena bagaimanapun dia adalah seorang presiden. Ini kan pilihan-pilihan kata sebenarnya. Sontoloyo itu kan dalam kamus besar bahasa Indonesia kan apa namanya, tidak beres, konyol, bodoh, kira-kira gitu, makian kan. Nah, saya harap Pak Jokowi kalaupun dia tidak setuju dengan kritik ataupun beberapa politisi, pilih aja kata-kata yang baik. Jadi dalam kita juga kata. Kalau Pak Jokowi juga nggak setuju dengan kritik itu hak dia. Tapi bahwa kritik pembeda, misalkan tadi bukan berarti politisi-politisi yang mengkritiki dana kelurahan tidak setuju dengan dana kelurahan, bukan. Semuanya kan kita setuju. Tapi kan perlu payung hukum misalkan. Kenapa nggak dari dulu? Itu kan sesuatu yang biasa sebenarnya. Jadi kalau misalkan semuanya harus seirama dengan pemerintah, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak ada boleh yang pembeda, justru itu apa namanya, tanda-tanda demokrasi kita bakal mati. Baik. Saya kira memang gitu apa yang dikatakan Pak Jokowi itu bukan kasus ini kan hanya sekedar pemicu. Artinya gini, boleh mengkritik selama ini banyak hal yang mungkin dianggap terlalu dekat kepentingan dengan kepentingan Pak Presiden misalnya, entah soal protokoler, entah soal fasilitas, dikiranya sebagai Presiden kampanye menggunakan fasilitas Presiden. Pada tingkat seperti itu, saya melihat Pak Jokowi tidak pernah reaktif. Tapi nampaknya saya melihat Pak Presiden ini sudah sampai tingkatan, ya ini untuk langsung untuk rakyat aja. Kok itu aja masih dijadikan sebuah gorengan, gitu ya? Itu setelah kemudian Pak Presiden melihat bahwa oke lah kalau mengkritik pada saya pada soal fasilitas kenegaraan ketika saya jadi kampanye terhadap pakai pesawat Presiden, oke mungkin bisa dikritik. Apalagi IMF, oke Pak Presiden juga oke saja, ya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya pada soal rakyat ini loh. Itu sebenarnya kritiknya biasa aja, ya kan, perlu payung hukum. Saran juga kan kenapa nggak dari dulu, kan sesuatu yang normal sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kita juga nggak tahu gimana sekarang kondisi pribadinya Pak Jokowi kan. Mungkin ada masalah lain. Sekali lagi sebagai Pak Presiden, sebagai Presiden kita yang sah, betul saya setuju sampai 2019 kita tidak boleh melakukan pembangkangan, tidak boleh menggulingkan secara tidak sah, tidak boleh. Ya kan? Tapi bahwa kita mengkritik itu menurut saya tetap diperlukan. Nah, hal-hal teman-teman yang sampaikan itu sebenarnya nggak terlalu keras ya, nggak terlalu keras. Perlu payung hukum. Kenapa nggak dari dulu? Di pidatonya Pak Jokowi di tanggal 16 Agustus kan nggak ada dana kelurahan. Di Menteri Keuangan juga di lembaran ini nggak ada dana kelurahan. Tapi tiba-tiba ada. Kan ini perlu diskusi publik aja gitu loh. Jadi menurut saya kritik itu tetap dibutuhkan dan jangan sampai juga Pak Presiden kita ini terlalu tipis kuping gitu loh. Baik. Enggak ya? Jadi enggak ya? Makian misalnya pribadi, tes DNA, itu lebih kejam loh. Kenapa Pak Jokowi kan nggak pernah bereaksi seperti ini? Makanya Bang Budiman, kenapa ini saya sayangkan juga kok tiba-tiba keluar Sontoloyo ini itu. Masalahnya ini soal kebutuhan konkret rakyat
Ya tapi Yang kan betul-betul harus dihormati bukan, bersama. kan nggak ada yang nggak setuju Baik, semua. Mas Budi Gitu. dan Mas Yandri ini sebenarnya tersinggung nggak sih dengan kalimat Sontoloyo ini sebenarnya? Enggak, kita Enggak ya? sekali lagi kalau saya sih itu hak presiden, Ya. ya kan? Bisa juga itu menjadi koreksi kita buat semua politisi supaya tidak asal ngomong, ya kan? Baik. Karena ini adalah mewakili rakyat, harus punya data, punya basic yang jelas, punya dasar hukum yang jelas. Selama itu menurut kita benar, politisi juga nggak perlu takut ngomong gitu loh. Walaupun Pak Presiden bilang Sontoloyo. Nggak masalah. Iya nggak masalah. Baik. Jadi Mas selama Budi, menurut Bukan kita tidak benar. Pak Jokowi tidak mungkin yang kata itu kemudian memberikan penangkapan. Tapi Iya. sekali lagi Nah, saya ya ingatkan, itu. sekali lagi saya ingatkan, Pak Presiden yang ngomong adalah presiden yang di era demokratis. Nggak mungkin dari situ kemudian ada extrajudicial Iya. inilah tindakannya. Iya. Tapi intinya gini, seperti saya tadi saya tegaskan, dihina pribadi sering, Ya. dicurigai soal keluarga sering. Iya, tapi diragukan waktu itu keislaman. bertahan, sabar. Kenapa sekarang nggak sabar? Karena apa? Kalau menyangkut dirinya, saya Ya. pikir Pak Jokowi oke. Ya. Tapi udah menyangkut karena soal ini untuk rakyat, itu aja masih dipertanyakan. Itu di situ saya kira saya bisa Untuk Sebenarnya masyarakat kan ya. Bang Budiman, kritiknya membangun sebenarnya. Iya. Oke, dana kelurahan setuju, siapkan payung hukum. Kan ini untuk Bukan tadi kan tadi mengatakan ada apa dengan presiden, mau saya jawab nih. Baik. Tahu saya kan ada yang mengatakan sebenarnya mengalami apa Pak Jokowi? Saya jawab Iya, ya. iya, Saya mau iya, jawab. iya. Dalam beberapa rapat kabinet, walaupun saya bukan menteri, tapi saya dapat informasi ada perdebatan di antara menteri. Kemudian itu ada usulan tentang membangun sebuah wisma asrama untuk kebutuhan rakyat. Gitu. Ya. Terus ada yang nggak setuju. Itu yang hitungan ekonomi. Pak Jokowi itu biasanya sabar. Tapi begitu ada yang menggugat soal, tapi kalau untuk hak rakyat kayak gini itu nanti nggak efisien, nanti kemudian gini. Itu sampai Jadi Pak kalau Jokowi- dirinya sendiri nggak apa-apa, kalau untuk sampai masyarakat gebrak ya. meja, bang. Ini sudah lama tim ini memihak pada elit. Baik. Masa kayak gini aja dipermasalahkan? Ya. Sampai gitu. Artinya apa? Saya dapat langsung informasi dari orang dekat ke beliau. Ya. Artinya apa? Oh, beliau ini pada soal tertentu sensitivitasnya bisa terusik kalau memang urusan orang banyak, orang miskin. Baik. Itu agak Ya, terusik. oke. Kalau saya nggak ada masalah. Sekali lagi kan pilihan kata. Karena dia seorang presiden, didengar oleh anak-anak, pemuda, pelajar, kita semua, kan. Saya juga, walaupun saya sangat kesal, saya nggak pernah ngeluarkan kata Sontoloyo. Baik, Untuk Mas Andri, memaki orang. ini Itu kita aja. terkait dengan hal ini sebenarnya Pilihan katanya. pemilihan kata jadi ya baik. Mas Andri, ini sebenarnya reaksi DPR sendiri terkait dengan rencana adanya RAPBN nantinya dana kelurahan sendiri gimana Kalau sih? saya Mas Ripa, dari 3 tahun lalu sudah mengusulkan, karena saya itu kan seperti dengan Bang Budiman kemarin kita diskusi di DPR. Ya. Saya itu dapil saya itu 1 kabupaten 2 kota. Nah, 1 kota itu ada 5 kecamatan, 4 kecamatan berwajah desa. Berwajah desa, Jadi baik. kalau hari ya betul, kelurahan yang berwajah desa. Kumuh maksudnya kan Ya. sangat tidak layak. Nah, kalau hari ini ada pemerintah mengusulkan itu, dan itu kan bukan sesuatu yang harus kita tolak, harus kita setujui. Ya. Tinggal payung hukumnya yang kita buat secara rapi supaya tertib anggaran bisa dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah. Nah, kemudian kalau misalkan nanti disetujui atau diusulkan oleh pemerintah, kita fraksi PAN sedang 1000% setuju karena itu Jadi, menyangkut rakyat kok. Pada dasarnya DPR setuju ya. Setuju, untuk tinggal RAPBN payung ini hukumnya ya. supaya rapi. Karena kan Setidaknya yang 4 kemarin saya tahu dari Partai Golkar juga setuju, PD ya, setuju. tapi saya yakin setuju kok. Karena semuanya memang untuk rakyat Untuk begitu rakyat, ya. untuk rakyat. Nah, Mas Budiman ini Nah, tinggal gini Mas Eba, dikit Iya. lagi. Yang mungkin kritik teman-teman itu ada benarnya juga. Jangan sampai ini ditunggangi dengan kepentingan politik. Kan itu mengingatkan kita semua. Betul. Gitu. Nah, Misalkan ada Bupati Iya. Pesisir Selatan. Ingatlah, ini dari mana? Dari Jokowi aja juga nggak boleh gitu loh. Baik. Karena itu uang negara gitu loh. Nah, ini terkait dengan dianggapnya bermotif politik. Tanggapannya gimana sih Mas Budi sebenarnya? Gini, ada 2 jenis politik. Politik kebijakan, Ya. yang itu harus dilakukan oleh pemerintah 5 tahunan, selama 5 tahun, adalah politik kekuasaan. Ya. Ya. Tentu ini punya yang dimaksud Pak Jokowi, tidak setiap hari itu harus politik. Maksudnya tidak setiap hari harus politik kekuasaan. Tapi ada juga ekonomi, sosial, budaya. Itu adalah politik ekonomi, politik sosial, Ya. politik budaya. Nah, dana kelurahan ini harus dilihat sebagai bagian dari peningkatan dana desa. Harus dilihat sebagai bagian dari peningkatan sertifikasi. Bagian dari sertifikasi harus dilihat dari sebagai bagian dari perhutanan sosial. Ya. Nah, sudah berjalan nih. Sudah berjalan perhutanan sosial, KIS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Jadi ini sebenarnya bagian dari politik kebijakan. Bahwa ini di ujung 2019 Ada kebijakan lain. karena itu memang ada sudah dari kalau mau tahu kenapa dana kelurahan nggak dari awal. Misalnya dana kelurahan dari awal nih, Iya. dana kelurahan dari awal, anggaran terbatas.
kemudian misalnya perhutanan sosial dan sertifikasinya ditaruh di belakang di 2018 2019. Nanti dikritik lagi. Kenapa perhutanan sosial, sertifikasi tanah dikasihnya pas menjelang pemilu? Ya repot kalau kayak gitu. Jadi pure kebijakan pemerintah sebenarnya ya. Sebenarnya mendekati Pilpres ini perdebatan ini biasa. Sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan. Kalau ada orang menuding, termasuk saya kan, karena saya incumbent di dapil saya, wah ini enak nih DPR incumbent, ini bisa ini, ya itu biasa kalau dari lawan kita kan. Jadi sebenarnya hal biasa sekali sebenarnya. lagi dalam berdemokrasi, kalau saya sih enteng-enteng saja. Ya. Kalau teman mengkritik kita, ya kita anggap itu sebagai harus jawab juga dong. iya betul. Ya, tapi kita kasih penjelasan. Soalnya kita baiknya di ujung Betul, kan, kita nggak kasih boleh juga. penjelasan. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau PAN selama itu untuk rakyat, kita tetap support kok. Oke. Dan sekali lagi perbedaan itu tetap kita pelihara sebagai apa namanya regam demokrasi. Jadi bisa dikatakan di Tinggal sini saya bilang tadi saran saya kepada pejabat publik, pilihan kata penting. baik. Ya kan? Pak Yandri bisa dikatakan berarti ini dianggap tidak bermotif politik ya Yang mana? untuk yang masalah dana kelurahan ini ya. Oh enggak. Ada bermotif politik praktis pun. Ya. Selama dia sah, selama dia Dan ada bagian ikutan main. dari aturan main dan kemudian dia Ya, bagian dari rapi. sebuah kerja panjang. Iya. Oh, Kalau misalkan tidak bisa yang membuat dikatakan. kebijakan Iya. dapat imbas politik itu sesuatu yang normal. Normal. juga. Iya kan? Itu loh. Dan itu nggak bisa kita Mas Budi, bantah. ini sebenarnya awal mula adanya rencana dana kelurahan ini sebenarnya apa sih? Karena kan awalnya kan sudah ada dana desa dan kalau kita lihat Kalau juga saya Mas Ripa di Ya. Komisi 2 dari dulu, saya periode pertama sekarang memang dari dulu Ada. teman-teman wali kota itu langsung ke kita untuk ada dana kelurahan. Kelurahan, Itu baik. udah lama. Tapi dinyatakan presiden baru sekarang. Ya. Baru sekarang Jadi ini. waktu Saya pertemuan itu ya, Apeksi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Kota, Saya juga dengar kota. dari 2015 Iya. ketika undang-undang desa dilaksanakan, ada dana desa, saya kebetulan sering diminta Kemendagri untuk ngasih pelatihan bupati dan wali kota. Iya. Biasa untuk saya adalah materi tentang undang-undang desa dan dana desa, oke? Bupati biasanya senang-senang aja, wah dapat ilmu. Wali kota biasanya suntuk aja kalau saya ngajar. Baik. Misalnya saya Nggak ada ingat kucuran dia nih. Pak Arya Sugiarto dari wali kota Bogor sama Iya. Ridwan Kamil dari wali kota Bandung, biasanya kalau tanya ujung-ujungnya mereka tanya dulu, Mas, bisa nggak dibuat sih undang-undang kota atau dana kota? Biar ada Atau dana juga desa? kucurannya Iya, gitu iya. ya. Makanya Oke, ini oke. bisa jadi pemicu dan pemacu DPR dan pemerintah untuk Ya. membuat undang-undang kota, masalah kelurahan khusus ya. Baik. Undang-undang kelurahan. Iya, undang-undang kelurahan bagus juga. Jadi sih. sebenarnya udah dari 2015. Nah ini Iya. kembali ke pernyataan Bang Fadlizon. Ini kenapa baru sekarang? Itu sebenarnya Ya, kenapa sih Mas? sebenarnya biasa aja. Bang Fadlizon kan begitu biasa aja menurut saya sih, sebagai sebuah kritik supaya misalkan tidak dijadikan Fadlizon. politisasi Iya. di akhir di tahun Masa, politik ya? ini nggak ada masalah. Ada dua jenis kebodohan. Gitu loh. Kebodohan asli dan kebodohan belaka bodoh. Baik. Nah, saya kenal Fadlizon. Saya kenal Fadlizon, dia katanya bagian yang kedua ini. Dia tahu dia. Kalau saya sih menghormati semua pendapat, tinggal rakyat yang menilai gitu. Tinggal rakyat yang kan? menilai ya. Baik. Ya. Dan ini di satu sisi sebenarnya kan dana yang dibutuhkan adalah dana kelurahan. Nah, sebenarnya dana kelurahan pun sudah ada di agenda dari daerah sebenarnya, Bang ya. Apa nggak akan ada tempatnya di situ? Secara khusus mereka nggak ngusulkan secara khusus. Ya. Itu aspirasi. Dan dalam pidato keuangan Pak Presiden tanggal 16 Agustus juga Ya. belum ada dana kelurahan itu. Tapi bagi kami, bagi PAN, kalau itu memang ada anggarannya, aturan mainnya jelas, Dan aspirasinya jelas. aspirasinya jelas, Ya. pemerintah setuju, DPR setuju, udah. Bismillahirrahmanirrahim, kita setuju, nggak ada masalah. Jadi Urusan politik. Kan Pak Presiden mengatakan mungkin yang dimaksud Pak Presiden tidak perlu ada nunggu undang-undang baru Iya. khusus tentang kelurahan. Tapi bahwa keputusan bersama eksekutif dan legislatif itu adalah keputusan Ya, yang bisa lebih diregulasi. cepat melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Jadi pada dasarnya Mendagri. DPR Insya Allah setuju ya RPPN ini ya, setuju. karena untuk masyarakat Iya, banyak iya. begitu ya. Setuju. Jadi kita sudah clear di Kita sini kalau Bang ya. nggak setuju waduh, lurah-lurah marah begitu mereka datangi kita, ya kan? Baik, terima kasih Justru kita banyak. itu kurang uangnya sebenarnya, harus lebih Kita besar masih lagi. menunggu. Kita Baik. Nanti tahun depan lah. Kita masih tunggu. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Terima kasih banyak Mas Budi, terima kasih. Siap, Mbak Pak. Yandri. Nah, pemirsa, ini sebuah rumah di Depok, Jawa Barat ambruk akibat tanah longsor. Dan informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.